Ya, inilah beliau Ustadz Ajam yang beliau ini datang ke pondok udah berapa kali, Ustadz? Kita sowan dengan Abah tu. Pertama tu gemblengan, yang kedua pun gemblengan juga. Sekarang banyak pasiennya ya? Pasien itu alhamdulillah Abah bantu, selagi yang boleh bantu saya bantu. Per hari sampai 200 orang. Ya jangan. Bangga, senang kalau melihat saudara kita nih sudah berhasil, bisa bermanfaat untuk umat, bisa bahagiain keluarganya. Itu rasanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan dunia harta itu tak bisa dibandingkan dengan itu. Makanya jaga selalu hati kita itu yang baik itu, supaya kita itu bertemu dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nggak bisa. Alin dengan ibu. Depan sama saya. Depan sama saya kan ada. Okey. Belum. Selesa bah. Ya, inilah beliau Ustadz Ajam yang beliau ini datang ke pondok udah berapa kali, Ustadz? Kita sowan dengan Abah tu. Pertama tu gemblengan, yang kedua pun gemblengan juga. Sekarang banyak pasiennya ya? Pasien itu alhamdulillah Abah bantu, selagi yang boleh bantu saya bantu. Per hari sampai 200 orang. Ya jangan. Saya dah tolak semua dah. Minta maaf. Kita buat sikit tapi kita boleh buat lama. Kalau buat maksimal banyak, ya. nanti saya tak boleh rawat orang lama-lama. Paling sampai mati saya nanti pun boleh dapat banyak. Kalau buat sikit banyak-banyak, buat sekejap je. 2 minggu saya dah tak boleh pergi hospital nanti. Yang 200 tahun tapi sikit-sikit. Siap. Iya. Ini beludak pasiennya beliau nih. Karena saya mau lihat ini. Mau lihat perawatan beliau nih. Coba sekali ya Pak ya. Iya. Ramai. Banggalah saya ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat untuk Abah, guru-guru Abah dan seluruh guru-guru yang ada. Amin. Itu tujuannya. Ibu bapa kita itulah yang paling kita tunjukkan pada ibu bapa kita. Memanglah semua ibu bapa tu yang mana nak anak dia itu jadi yang tak elok. Tapi itulah kesedaran tu datang pada anak sendiri kan. Iman itu bukan datang pada bapa yang soleh. Harus minta hidayah dengan Allah Ta'ala. Kalau tak minta hidayah, kita takkan dapat hidayah. Kerana hidayah tu bukan daripada bapa yang beriman. Anak tu sendiri kena, kita sendiri yang kena minta, ya Allah berikanlah hidayah kepada dia, berikan taufik dan hidayahmu ya Allah. Semoga terbuka hati kita tu cari balik diri siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali dapat Allah. Ini tuan-tuan yang saya sampaikan, saya tu memang seharian saya tu, kalian tu boleh jumpa saya tu di dalam Facebook, di TikTok. Kalian boleh jumpa saya seawal pagi sampai seakhir isyak. Mesti saya ada di depan mobile handphone korang. Tapi hari ini tu bukan saja saya tu dari kedatangan guru, tapi Allah tu meletakkan saya dalam ruang saya yang ada tu. Inilah yang saya syukuri. Diberi ruang saya tu. Memang saya libur satu Ahad. Saya tu tak tahu 15 hari bulan tu hari apa. Tak tahu. Saya duduk susah hati ni. Baru nak sampai ni baru saya buka kalender.
punya sibuk kita kan tak tahu hari apa. Sabtu Ahad, aduh macam nak sambut kenduri rasanya. Jatuh Sabtu Ahad pula. Memang saya libur Sabtu Ahad. Sebelum abah nak datang tu, Tuhan tu dah tetapkan lah, hari ni Nizam tu dia cuti, kamu akan pergi hari ni, gitu lah ya. Mungkin gitulah tuan-tuan, insyaAllah. Kepastian beliau membludak ini, subhanallah. Semoga beliau bisa bermanfaat untuk umat sampai akhir hayat, sampai kapanpun ilmunya bisa bermanfaat untuk umat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya jauh-jauh datang dari Malaysia ini cuman pakai kaos ya. Enggak pakai jubah, cuman pakai kaos, pakai sarung gitu, karena saya memang pengen kita itu bersaudara apa adanya gitu, bukan karena ada apa-apanya gitu. Saya pengen tampil biasa aja, pengen karena kita itu karena Allah gitu. Jadi mohon maaf jauh-jauh dari Malaysia ke sini cuman pakai kaos oblong. Memang saya pengen nyantai lah di sini, saya pengen bukan ke sini tuh mau cari duit, bukan ke sini tuh mau apa gitu, bukan. Saya ke sini niat mau ngeliat saudara saya yang di Malaysia ini. Mau melihat beliau sudah berkali-kali datang ke Indonesia, ke tempat saya. Sudah berkali-kali silaturahmi ke rumah saya. Jadi saya cuman pengen menyenangkan hati beliau, saya cuman pengen nyambungkan tali silaturahmi sama beliau. Saya pengen lihat keadaan rumah beliau, rawatan beliau di sini, merawat umat di sini, saudara-saudara yang ada di Malaysia gitu. Jadi saya itu pengen nyantai aja gitu. Nggak ada pikiran yang lain-lain saya datang ke Malaysia ini. Jadi jangan dikira kita ini kesini mau apa-apa, tak, santai aja kita ini. Karena alhamdulillah kalaupun pasien kita di Indonesia itu sudah meludak. Tiap hari saya itu terima pasien sekarang tuh dari siang sampai subuh gitu. Sampai subuh kita itu tak ada berhentinya. Kalau pasien udah terlalu numpuk, terlalu banyak di Indonesia, kesini kita mau nyantai ini. Tapi kalau nanti ada saudara kita yang mau silaturahmi, ada saudara kita yang mau bincang-bincang, ya kita persilahkan, tak apa gitu, tak apa. Yang jelas kita di sini menyambungkan tali silaturahmi. Karena saya lihat nih Ustaz Ajam ini insyaallah sudah mampu, karena dimampukan oleh Allah. Kalau orang Jawa bilang dilungguh nih lah, untuk bermanfaat untuk umat. Ya saya yang sudah dianggap sebagai saudaranya berhak dan berkewajiban untuk melihat secara langsung dan juga melihat secara jelas gitu, gimana rumah beliau gitu. Halo Bang. Gimana tempat tinggal beliau, depan kali. gimana perawatannya gitu. Pengen tengok aja nanti. Wah, ada mana? Pakai biar. Oh, tak nak biar ni. Bangga, senang kalau melihat saudara kita nih sudah berhasil, bisa bermanfaat untuk umat gitu. Bisa bahagiain keluarganya, itu rasanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan dunia harta itu tak bisa dibandingkan dengan itu. Makanya jaga selalu hati kita itu yang baik gitu, supaya kita itu bertemu dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang tidak hubud dunia, yang tidak terlalu mencari dunia, yang semuanya karena Allah. Itu nanti akhirnya hati kita pun nyambung. Nah, tujuannya, sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maaf bah saya bercelah bah ya. Saya tu nak menulis dalam bahasanya pasrah ikhlas tadi tu. Tapi saya menulis ni dalam bahasa pasrah ikhlas. Saya tu mau pamit daripada Indonesia satu hari tu, hari Jumaat lah kata kan. Sabtu tu saya dah mau pulangkan kereta, tak mungkin tu saya dapat berjumpa abah lagi. Saya tu di Dingin Sengepeh Tulung Agung, Abah Blitar tu jauh. Jadi itu hari akhir saya tu, saya tak dapat jumpa abah. Oh, itu kangennya luar biasa tuan-tuan.
kebetulan Abah tu penat sangat hari tu. Balik pada malam, walau misawab Abah penat tu. Jadi saya ni sebagai santri, sebagai anak tu mesti nak pamit dulu dengan orang tua, betul tak? Itu saya tak dapat tunaikan tuan. Tak dapat tunaikan, betul-betul. Jadi rindu, kecewa tu ada, tapi saya tu lebih besar rindu dan juga pasrah saya kepada Allah Ta'ala. Tahun ini aku tak dapat jumpa Abah untuk pamit. InsyaAllah satu hari nanti pasti Allah temukan. Saya tu ke rumah balik dalam kapal terbang. Saya balik kapal terbang sampai rumah, alhamdulillah. Rindu tu masih membekas tuan. Tahu tak apa jadi tuan? Masya Allah, subhanallah. Aduh, saya tu macam bergoyang rumah saya tu. Saya tu terima video call tuan. Satu hari saya terima video call. Mula-mula WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Ini tak mungkin orang Indonesia sebab Assalamualaikum SMKM. SMKM ni yang pakai ni orang Malaysia kita je. Assalamualaikum itu. Ternyata itu ini Abah Agus, Masya Allah, subhanallah. Itu tuan, bergegarnya hati saya tu, Masya Allah. Lepas dari rindu saya ke Abah. Faham tak tuan? Saya lepaskan waktu-waktu penting saya tu kerana Allah Ta'ala. Saya tu nak pamit dulu, tak mungkin saya ke Indonesia kali kedua. Tak mungkin tuan. Kerana kita tak akan tahu seminit ke depan pun rezeki kita. Sama ada kita hidup atau mati, kita tak tahu. Kita hanya melakukan seolah-olah kita mencari esok hari kita akan hidup lebih 1000 tahun lagi dan kita beribadah lah seolah esok kita akan mati. Jadi saya lepaskan rindunya. Keesokannya tu dah sampai ke Malaysia, Abah buat video call. Video call tuan-tuan. Ini berlangsung sekitar sebulan kot daripada tarikh hari ni agaknya Abah. Jadi Abah buat video call. Tuhan tu menjawab rindu saya tadi kat situ tuan-tuan. Jadi ini berlaku banyak sangat dalam hidup saya semenjak kita mengamalkan ini amalan pasrah tadi tu. Yang bukan hak milik kalian itu akan datang dengan bentuk yang lain, akan datang dengan bentuk yang tak disangka-sangka. Semua yang kita inginkan dalam dunia ini Tuhan tu tak tolak tuan-tuan. Nanti insya-Allah mungkin dari bentuk yang berbeza, mungkin ditunda, dan juga nanti mungkin di hari Yaumul Qiyamah nanti Tuhan akan ganti untuk kalian. Tapi tadi saya melukiskan kepasrahan tadi tu dengan hadiah yang Allah berikan tu, video call daripada Abah tu. Daripada seorang Gus Samsudin buat video call saya tu, rasanya macam tengok wayang 100 kali. Jadi macam itulah tuan-tuan, kepasrahan saya tadi tu. Terima kasihlah Abah dah mengubat rindu saya tadi tu. Alhamdulillah. Itulah tadi Abah kan, macam mana tergerak hati Abah tu buat video call ke saya kan. Menyambung tadi yang Abah cakap tadi, ikhlas ke ikhlas tadi tu. InsyaAllah semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Yang penting semuanya dilakukan karena Allah, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya melihat insyaallah Ustaz Ajam ini baik, Masya Allah, maka hati pun juga tergerak untuk melakukan kebaikan, insyaallah. Ini pertamanya kalinya saya ke luar negeri ini. Pertama kali Pak ya? Pertama kali, insyaallah. Luar biasa. Jadi tuan-tuan, kalaulah sahabat-sahabat kita tu yang kalian cintai, kalian sayangi, maupun yang kalian tak suka, maupun yang kalian pernah berkhianat dengan kalian, itu jangan kalian tu diambil dengan hati sampai ke dalam-dalam hatinya. Jadilah seorang yang pasrah pada Allah Ta'ala. Betul katanya para ilmuwan, para contoh yang ada, yang ikhlas tu pasti menyambung dengan yang ikhlas. Yang tak ikhlas tu tidak akan menyambung seperti air dan minyak. Tidak akan dapat menyambung dengan air. Air dan minyak tu tak akan bergabung, tuan. Pasti dia akan terluka kerana itu berbuat baik tu kerana makhluk, bukan buat baik kerana Allah Ta'ala. Dia terluka sendiri dengan hati-hatinya, terluka dengan cita-citanya yang dunia tadi. InsyaAllah saya lepaskan semuanya. Dari antara ribuan, jutaan, kalian tu boleh saja dapat apa yang kalian nak dapat. Walaupun tak dapat nanti daripada bentuk yang lain, pasti Allah tunjukkan kat kalian kebahagiaan, keberkatan. InsyaAllah. Sabarlah tuan-tuan, belum sampainya lagi masa kita, pasti Allah akan sampaikan. Cuma tertunda saja, InsyaAllah. Subhanallah. Abah ke Malaysia ya, Abah ya?
Itu ramai, bukan saya saja yang bermimpi, saya rasa ramai yang mimpi ya Cik Zul Ya. Ramai yang bermimpi ya. InsyaAllah. Oh, ini yang di depan ini juga sudah tahu saya. Je. Pak siapa depan ini? Saya Pak. Iya. Bagaimana Gus? Nama siapa? Sudah tahu saya ya. Saya tahu Gus sikit-sikit. Oh. Lewat YouTube itu ya. Iya. Yang penting dilakukan semuanya karena Allah. Ya, Pak. Apapun Gus, yang pentingnya bertemu dan berpisah kita karena Allah. Iya. Itu ya pokoknya. Abang pernah ke Jakarta kan? Iya. Saya tak pernah lagi ke Jakarta. Saya tak pernah Jakarta lagi. Kemarin pergi ke Yogyakarta. Oh, Jogja. Ke Solo itu namanya. Solo. Di Jakarta jalannya macam ni, macet macam ni. Ya. Iya, iya. Sibuk sekali Jakarta. Makanya dipindahkan ke mana Cik tu? Sulawesi. Kalimantan. Kalimantan. Oh. Kalimantan. Saya kalau di Banyuwangi itu ada kenalan dulu Gus. Banyuwangi ya. Tapi Gus pun ramai orang Kelantan pun pergi dia punya sentri. Pondoknya. Ya Gus ya. Iya. Orang Tumpat di Kelantan ya. Siap. Saya tengok, saya nonton YouTube-nya. Dibilangnya sayanya dari Kelantan, Tumpat. Oh. Tapi jangan salah faham tau, Kelantan ni dekat Indonesia pun ada. Di Kelantan ke Malaysia. Ya, betul-betul. Kelantan Saya Malaysia. tu terkejut dia kata Kelantan. Kelantan Malaysia ke? Indonesia pun ada Kelantan juga ternyata. Bah. Tu. Kan sebelah kirinya ada kapal sana. Sebelah kirinya. Ada kapal. Kalau bawa naik boat tu, saya ke sana tu. Oh, mantap itu. Saya mau itu. Saya mau naik itu. Wow. Asik itu. Sama tema air Gus. Kita main tema itu. Ramai asik itu. Yang penting untuk semua saudaraku, jangan marah ketika dihina. Jangan marah ketika kita digibah ataupun difitnah. Karena yang namanya manusia itu, namanya orang yang tidak suka itu pasti ada. Baginda Rasulullah yang disucikan oleh Allah pun juga tidak lepas dari fitnahan dan juga hinaan orang. Yang terpenting harus sabar dan ikhlas dengan apapun yang Allah berikan, karena itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Pasti ada hikmah-hikmahnya. Alhamdulillah, sekarang ketika sempat dapat ujian, banyaknya hinaan, cacian, fitnahan, itu malah kita tahu mana yang benar-benar baik kepada kita dengan apa adanya atau karena ada apa-apanya. Contohnya, alhamdulillah, dengan adanya fitnahan, cacian ke saya itu, saya jadi tahu mana yang benar-benar hatinya nyambung dengan saya, mana yang hanya karena ada apa-apanya. Itu akhirnya bisa mengetahui, bisa tahu mana yang ketika ada fitnahan itu benar-benar menjauh, itu pergi, itu yang dahulunya pernah hidup dengan saya, yang semuanya saya rawat, itu ada juga yang karena fitnahan itu jadi semakin kuat, semakin dekat, karena alhamdulillah jadi lebih paham akhirnya. Semuanya ada hikmahnya. Nah, ketika kita dapat ujian, kita susah, ada yang tetap memberi dukungan yang baik, gitu. Ada. Jadi semuanya akan ada hikmahnya di situ. Yang penting disyukuri, dinikmati. Nanti akhirnya lebih jaya lagi daripada yang sebelumnya. Saya tuh sebelum dapat fitnahan, jangankan ke luar negeri, di rumah aja, samping rumah aja kadang ada yang tidak suka. Ketika dapat fitnahan ini, ada undangan di Singapura, di Malaysia, di Taiwan. Ini nanti dari sini terus ke Singapura, dari Singapura nanti ke Taiwan. Masya Allah. Sudah ada yang ke rumah ngundang di Taiwan itu. Banyak saudara yang sudah nunggu di Taiwan sana. Ada ratusan.
Di sini aja ini yang sudah itu 1000 orang di Malaysia ini yang sudah masuk di admin itu, yang mau datang itu 1000 orang sini. Oke, maaf tenan, kita lanjutkan perjalanan nanti. Kita ketika sudah sampai di rumahnya Ustadz Azam, kita lihat pengobatannya ramai, banyak orang, ratusan ribuan. Tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti perjalanan kita di Malaysia. Halo dek. Salam. Ayah minta sam. Kereta sa. Oh dek. Ambil. Kita bersama dengan Ustadz Azam. Tenan. Umi. Dek makan dah. Ini Ustadz Azam. Nanti datang ya. Dewi dah susah, sedih-sedih dah tu, nangis dah tu. Nangis dah, semalam dapat borak-borak, tiba-tiba tak ada Umi, nangis dah Dewi tu lah. Nangis Dewi tu lah. Alif lagi lah, tanya terus tu, Maimun mana? Tenan. Mi, terima kasih Mi. Ya. Terima kasih.